Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Putri Cahyani dengan NIM 22170511118 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Dewi Samiasih dengan NIM 2217051050. Perkenalkan, nama saya Nikada Arisa Dewi Diantari dengan NIM 221705121. Next slide. Di sini kami akan membawakan materi mengenai value for money audit. Next. Di sini terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi value for money audit, tujuan utama value for money audit, implementasi konsep value for money, karakteristik value for money audit, audit ekonomi efisiensi, audit efektivitas, dan standar audit pemerintahan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi value for money audit. Value for money audit. Di mana value for money audit ini merupakan sebuah investigasi berbasis bukti independen yang memeriksa dan melaporkan apakah perekonomian, efektivitas, dan efisiensi telah dicapai dalam penggunaan dana publik. Value for money atau nilai untuk uang merupakan salah satu definisi dari kualitas. Kualitas nilai uang melihat kualitas dalam hal pengembalian investasi. Jika hasil yang sama dapat dicapai dengan biaya rendah atau hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan biaya yang sama, maka pelanggan memiliki kualitas produk atau jasa. Kecenderungan yang berkembang untuk pemerintah dalam meminta pertanggungjawaban dari pendidikan tinggi mencerminkan pendekatan nilai uang atau value for money. Ada juga definisi value for money yang lain, yaitu nilai untuk uang adalah nilai uang guna menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. Pada dasarnya, value for money ini merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Adapun indikator yang dimaksud itu yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Selanjutnya ada tujuan utama value for money. Tujuan utama dari value for money audit adalah yang pertama, majelis memberikan dengan informasi independen dan saran tentang bagaimana ekonomis, efisien, dan efektif departemen, lembaga, dan badan-badan publik pemerintah pusat lainnya telah menggunakan sumber daya mereka. Yang kedua, mendorong badan diaudit untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencapai nilai uang dan pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi praktik yang baik dan menyarankan cara-cara di mana pelayanan publik dapat ditingkatkan. Baiklah, demikian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep value for money. Implementasi konsep nilai uang atau value for money melibatkan penilaian dan analisis terhadap nilai waktu dari uang. Konsep ini digunakan dalam berbagai keputusan keuangan seperti investasi, penganggaran, pembiayaan, dan penilaian proyek. Ada beberapa cara implementasi konsep nilai uang. Yang pertama yaitu ada diskon nilai uang di masa depan. Konsep nilai uang menyatakan bahwa uang yang diterima di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah daripada uang yang diterima saat ini. Yang kedua yaitu penghitungan return on investment.
atau ROI, metode yang digunakan untuk mengukur keuntungan relatif dari sebuah investasi. Yang ketiga yaitu ada analisis net present value, metode yang digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi. Dalam analisis NPV, arus kas yang diharapkan dari proyek diestimasi di masa depan dan diskon ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Yang keempat yaitu ada pengambilan keputusan investasi. Konsep nilai uang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan, risiko investasi, dan nilai waktu dari uang yang diinvestasikan. Yang terakhir yaitu ada perencanaan keuangan pribadi. Konsep nilai uang juga dapat diterapkan dalam perencanaan keuangan pribadi. Hal ini melibatkan penilaian nilai waktu dari uang yang dikeluarkan atau diinvestasikan dalam tujuan jangka panjang seperti tabungan pensiun, pendidikan anak, atau pembelian properti. Next slide. Materi selanjutnya yaitu karakteristik value for money audit. Ada beberapa karakteristik dari value for money audit. Yang pertama yaitu ada efisiensi. Audit value for money berfokus pada penilaian efisiensi penggunaan sumber daya oleh suatu entitas atau program. Yang kedua yaitu ada efektivitas. Audit juga menilai efektivitas penggunaan sumber daya. Audit ini melibatkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu ada pengukuran kinerja dan penilaian risiko. Audit value for money juga melibatkan pengukuran kinerja dan pencapaian hasil yang dapat diukur. Dan audit ini juga mempertimbangkan penilaian risiko terkait dengan penggunaan uang atau sumber daya tertentu. Yang keempat yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Audit value for money menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang publik atau sumber daya lainnya. Next slide. Yang terakhir yaitu ada audit ekonomi efisiensi. Audit ekonomi efisiensi adalah audit yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi oleh suatu entitas atau program. Nah, ada beberapa karakteristik yang relevan dari audit ekonomi efisiensi. Yang pertama, penilaian penggunaan sumber daya. Audit ini mengevaluasi bagaimana entitas atau program menggunakan sumber daya ekonomi seperti uang, tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan lain sebagainya. Hal ini melibatkan penilaian apakah sumber daya tersebut digunakan secara optimal dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu ada analisis biaya atau manfaat dan rekomendasi perbaikan. Audit ekonomi efisiensi melibatkan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, manfaat dapat mencangkup manfaat finansial dan non-finansial yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya. Sedangkan rekomendasi perbaikan, audit ekonomi efisiensi menyajikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada yang ketiga, ada pengukuran kinerja. Audit ini menggunakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Pengukuran kinerja ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana entitas atau program mencapai hasil yang diinginkan dalam hubungannya dengan sumber daya yang digunakan. Yang terakhir yaitu ada identifikasi penyimpangan atau ketidakefisienan. Audit ekonomi efisiensi mencari penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Ini dapat melibatkan penelusuran penggunaan yang tidak efisien, pemborosan, atau praktik yang tidak memadai dalam pengelolaan sumber daya. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit efektivitas.
Efektivitas artinya menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Adapun tujuan audit efektivitas, yang pertama untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, dan yang kedua mempertimbangkan menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara umum, value for money audit memiliki 3 kategori kegiatan. Yang pertama yaitu by product. Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder terstruktur di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil, tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial. Yang kedua, AN, Arrangement Review. Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan jasa yang kompleks, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif. Hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai kebutuhan peraturan formal semacam ini. Arrangement review akan memberikan gambaran bagi auditor untuk mereview kinerja dan mereview jasa-jasa tertentu atau khusus. Dan yang ketiga, performance review. Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kinerja organisasi sejenis lainnya. Next. Materi selanjutnya yaitu standar audit pemerintahan. Audit pemerintahan adalah proses independen yang dilakukan oleh lembaga audit atau auditor eksternal terhadap aktivitas, kebijakan, dan prosedur pemerintah. Tujuan dari audit pemerintahan adalah untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar audit pemerintahan memiliki beberapa fungsi penting dalam menjalankan proses audit yang efektif dan akurat. Berikut adalah beberapa fungsi utama dalam menjalankan proses audit. Yang pertama yaitu menciptakan kerangka kerja. Standar audit pemerintahan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor dalam melaksanakan audit pemerintahan. Standar ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti oleh auditor mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, hingga pelaporan hasil audit. Hal ini membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara terstruktur dan konsisten. Yang kedua, memastikan kualitas audit. Standar audit pemerintahan membantu menjaga kualitas audit dengan memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh auditor. Standar ini mencakup aspek etika, integritas, objektivitas, dan kompetisi auditor. Dengan mematuhi standar tersebut, auditor dapat menjalankan audit dengan profesionalisme dan independensi yang tinggi. Yang ketiga, menjamin konsistensi. Standar audit pemerintahan memastikan konsistensi dalam melaksanakan audit pemerintahan di berbagai entitas pemerintahan. Dengan memilih kerangka kerja yang seragam, auditor dapat menerapkan metode dan prosedur yang sama dalam melakukan audit di berbagai wilayah atau lembaga pemerintahan. Hal ini penting untuk membandingkan kinerja dan kepatuhan antara entitas pemerintahan yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Standar audit pemerintahan membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Auditor menggunakan standar ini untuk memeriksa dan menilai apakah pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel.
Informasi yang dihasilkan dari audit pemerintahan akan memberikan kepercayaan kepada publik terkait penggunaan sumber daya publik. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan. Standar audit pemerintahan memberikan pedoman tentang tindakan perbaikan yang dapat diambil oleh pemerintah setelah adanya temuan atau ketidaksesuaian dalam audit. Auditor akan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki masalah yang ditemukan dan meningkatkan kinerja pemerintah. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan perbaikan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya publik. Next. Meskipun tidak ada standar audit pemerintahan universal yang secara khusus ditetapkan oleh seluruh negara, banyak negara mengacu pada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti INTONSAI atau International Organization of Supreme Audit Institution dan IFAC atau International Federation of Accountants. Berikut adalah beberapa standar umum yang sering diterapkan dalam audit pemerintahan. Yang pertama yaitu standar profesional. Standar ini mencakup etika dan integritas auditor, kompetensi profesional, objektivitas, dan kerahasiaan dalam menjalankan tugas audit. Yang kedua ada standar pelaksanaan audit. Standar ini mengatur proses dan metode yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan audit pemerintahan. Ini mencakup perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi risiko, pelaporan hasil, dan tindak lanjut. Yang ketiga, standar laporan audit. Standar ini mengatur format dan isi laporan audit pemerintahan, yang mencakup temuan, rekomendasi, dan opini auditor tentang kepatuhan pemerintah terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, standar pengendalian intern. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam merancang dan menjalankan sistem pengendalian intern yang efektif, termasuk pengendalian terhadap risiko keuangan, kepatuhan, dan profesional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.